Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas movie yang berjudul The Family. Pembunuh mafia Rocco membunuh sebuah keluarga Italia beranggotakan 4 orang dengan darah dingin karena percaya bahwa mereka adalah Manzoni. Rocco memotong jari ayahnya dan mengirimkan ke bos mafia Don Lucchese yang saat ini di penjara. Namun setelah menguji ujung jarinya, mereka memastikan Rocco membunuh orang yang salah, jadi dia diperintahkan untuk terus mencari. Keluarga Manzoni yang sebenarnya meninggalkan Amerika Serikat untuk tinggal di Normandia, Perancis di bawah program perlindungan saksi FBI. Ada sang ayah Giovanni yang juga seorang bos mafia, istrinya Maggie, anak-anaknya Belle dan Warren, serta anjing mereka, Malavita. Alasan mengapa mereka terus-menerus berpindah dan mengganti nama adalah karena Don Lucchese yang bertahun-tahun lalu mencoba membunuh Giovanni karena menjadi bos mafia saingannya. Giovanni melakukan serangan balik dengan mengadu ke polisi, mengirim Don Lucchese ke penjara, dan kini anak buah Lucchese terus-menerus mencarinya untuk membalas dendam. Keluarga Giovanni tiba di rumah baru mereka pada tengah malam. Setelah menyalakan listrik lagi dan menyalakan api, Giovanni berpura-pura melihat sekeliling properti, namun sebenarnya dia mengeluarkan mayat dari bagasi mobilnya dan menguburkannya di halaman belakang. Keesokan paginya, semua orang bersiap untuk memulai hari baru dalam hidup baru mereka. Maggie pergi berkeliling kota dan melihat apakah ada sesuatu yang menarik untuk dilakukan atau dilihat. Ketakutan terburuknya dibenarkan oleh pelayan di kafe tempat dia singgah, kota kecil dan tidak ada yang bisa dilakukan di dalamnya. Lalu Maggie pergi ke toko swalayan untuk membeli bahan makanan dan dia mendengar petugas dan beberapa klien menghina orang Amerika karena mengira Maggie tidak akan memahaminya karena mereka berbicara bahasa Perancis. Dengan marah, Maggie mengambil alkohol dan tangki bensin dari rak dan melemparkannya ke gudang sebelum menyalakan korek api dan melemparkannya ke sana juga. Lalu Maggie membayar belanjaannya dengan cepat dan meninggalkan pasar tepat sebelum jebakannya meledak. Keep the change. Setelah itu, Maggie makan siang di sebuah restoran cepat saji, di mana dia mendapat perhatian orang-orang ketika dia terlalu berisik saat meminum soda. Kemudian, dia mengunjungi gereja dan mendapatkan kesempatan untuk berteman dengan pendeta tersebut. Belle dan Warren bersekolah di sekolah baru mereka, dan Warren yang cepat mendapat masalah dalam beberapa pengganggu yang memukulinya di kamar mandi setelah Warren berbicara dengan mereka dengan cara yang sangat cerdik dan juga lantang. Saat makan siang tiba, Warren bertemu dengan adiknya dan menceritakan semua informasi yang telah dia pelajari tentang siapa saja yang ada di sekolah karena dia sedang membuat rencana untuk memulai kelompok mafia kecil di sana. Setelah sekolah usai, Belle mulai berjalan pulang ke rumah, sementara sebuah mobil yang ditumpangi 4 remaja laki-laki mengikutinya, memintanya untuk jalan-jalan dan bergaul bersama mereka. Pada awalnya, Belle menolak, namun tak lama kemudian dia tersesat di kota dan memutuskan untuk menerima tumpangan tersebut. Namun, anak laki-laki tersebut membawa Belle ke rumahnya, malah membawanya ke suatu tempat di tepi danau tempat para remaja biasanya berkumpul. Belle meminta mereka untuk mengantarnya pulang, namun pemimpin mereka menyuruhnya untuk diam dan bersantai sebelum menurunkan tali gaunnya, sementara kata-katanya penuh dengan sindiran. Tidak mau membiarkan mereka lolos begitu saja, Belle kembali ke mobil untuk mengambil raket tenis dan menggunakannya untuk memukul anak laki-laki tersebut sebelum menyuruh yang lain untuk berperilaku lebih hormat terhadap wanita. Kemudian, Belle mengambil mobil anak laki-laki itu dan mengendarainya kembali ke rumahnya. Sementara itu, Giovanni pergi ke gerbang properti untuk merokok, hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Giovanni segera menyadari ada agen FBI yang bersembunyi di dekatnya dan mengawasinya, dan memutuskan untuk kembali ke dalam untuk menyelidiki gudang taman kaca. Setelah membuang banyak barang, Giovanni menemukan sebuah mesin tik dan karena mesin itu masih berfungsi, dia berpikir inilah waktunya untuk menulis memoarnya yang menggambarkan bagaimana Giovanni mengambil alih bisnis keluarga yang dimulai oleh kakeknya beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika Giovanni berhenti untuk beristirahat, dia bertemu dengan tetangganya melalui halaman belakang. Mereka yang terhubung
dan mengarang cerita tentang menjadi seorang penulis ketika dia ditanya apa pekerjaannya. Malam harinya, saat keluarga tersebut sedang makan malam bersama, mereka dikunjungi Robert Stanfield, yaitu agen FBI yang bertanggung jawab atas kasus mereka. Setelah menyetujui cerita penulis Giovanni, Robert bertanya kepada Giovanni tentang pemilik toko yang menghilang baru-baru ini. Dan Giovanni mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu, padahal sebenarnya Giovanni membunuhnya karena dia menjual makanan laut yang menurutnya segar. Robert mengingatkan Giovanni untuk tidak mendapat masalah dan sebelum pergi, Robert memberitahukan bahwa agen FBI yang akan melindunginya dari rumah di sebelah jalan adalah DeCiccio dan Mimo. Kemudian, Giovanni bergabung dengan istrinya di tempat tidur dan mengalami mimpi buruk tentang pesta barbeque yang diadakan bertahun-tahun yang lalu, yang merupakan kesempatan yang dipilih Lucchese untuk menyerang. Keesokan harinya, saat perhatian Giovanni terlalu teralihkan oleh tulisannya, Maggie menuntut untuk mengetahui apa yang ditulisnya dan panik saat mendengar itu adalah sebuah memoir karena hal itu dapat membuat mereka mendapat masalah besar. Kemudian Maggie mengambil nampan makanan yang telah dia siapkan khusus untuk DeCiccio dan Mimo dan pergi untuk memberikannya kepada mereka setelah meminta Giovanni memeriksa air keran karena airnya berwarna coklat dan tukang ledeng yang dia panggil tidak muncul. Di sekolah, Warren mulai menjalin kontak dengan orang-orang yang tepat, menggunakan informasi dan barang curian agar mereka dapat bekerja untuknya. Belle sebaliknya harus memukuli seorang gadis di kamar mandi karena mencuri kotak pensilnya. Dia juga melihat seorang pria yang sangat tampan di kantin, dan Warren memberitahu dia bahwa itu adalah Henry, seorang mahasiswa yang bertindak sebagai guru pengganti untuk kelas matematika. Semua gadis di sekolah menginginkannya, jadi Belle akan menghadapi banyak persaingan jika dia ingin mengejarnya. Tapi dia juga punya rencana, yaitu mendekati Henry setelah kelas selesai dan memintanya untuk les matematika privat. Sementara itu, Warren bertemu dengan para penindasnya di luar sekolah dan mulai memukuli mereka semua dengan bantuan kontak yang dia buat. Kembali ke rumah, tukang ledeng datang terlambat lebih dari 40 menit membuat Giovanni kesal. Suasana hatinya semakin buruk ketika pria tersebut mencoba mengganti semua pipa di rumahnya secara tidak perlu, jadi Giovanni memukulinya dengan peralatan yang dia temukan di ruang bawah tanah. So what do you think I should do? He's 100 years old. Al Capone always said, Kemudian memasukkan mayatnya ke dalam van milik tukang ledeng untuk membawanya ke rumah sakit, di mana dokter kesulitan memahami bagaimana tubuh pria tersebut bisa mengalami begitu banyak tulang yang patah hanya karena terjatuh dari tangga. Saat Rocco menemukan keluarga pemilik toko makanan laut dan membunuh mereka semua karena tidak memiliki informasi tentang Giovanni, dia terus menulis memoarnya. Berbicara tentang bagaimana dia merawat lingkungan lamanya di Brooklyn dengan baik. Di malam hari, Maggie menegur Giovanni atas perbuatannya terhadap tukang ledeng dan Giovanni membalas dengan mengingatkan tentang ledakan yang ia sebabkan di toko swalayan. Mengobrol tentang obsesinya terhadap api membuat Giovanni bersemangat dan pasangan itu menjadi akrab di sofa. Ketika akhir pekan tiba, keluarga tersebut mengadakan pesta barbeque dan mengundang semua tetangganya dan itu sebuah ide yang tidak terlalu mereka sukai, namun Robert Stanfield bersikeras agar mereka dapat mengintegrasikan diri mereka dengan komunitas menjadi lebih baik. Maggie bertanya kepada Belle tentang pria yang bernama Henry yang diundangnya dan Maggie mengingatkannya untuk menggunakan perlindungan. Namun Belle memintanya untuk tidak khawatir karena dia tidak akan melakukan hubungan seks di ruang kelas dan Belle akan memilih waktu dan tempat yang tepat untuk orang yang dicintainya. Warren kemudian datang membawa berbagai botol soda dan meminta ibunya untuk berhenti membuat makanan Perancis dan malah membuat makanan Amerika karena itulah yang diharapkan para tetangga. Ternyata Warren benar, para tetangga datang untuk melihat Yankee yang eksentrik dan dengan senang hati menyantap makanan aneh mereka. Bahkan DeCiccio dan juga Mimo diizinkan meninggalkan ruang jaga mereka dan ikut bersenang-senang. Satu-satunya yang hilang adalah Giovanni sendiri yang Belle temukan di gudang kebun menuliskan kehidupannya seperti melihat dirinya di cermin selama berjam-jam. Dan dia menyadari bahwa dia menyesal karena tidak menjadi ayah yang lebih baik bagi anak-anaknya dan menempatkan mereka dalam situasi sulit ini. Namun Belle tidak setuju dan mengatakan kepada Giovanni bahwa dia menganggapnya sebagai ayah terbaik di dunia.
Kini, dalam suasana hati yang lebih baik, Giovanni bergabung dalam pesta tersebut namun merasa kesal lagi saat para tetangga mulai mencoba mengajarinya cara menyalakan api panggangan. Giovanni membayangkan semua cara yang bisa dia lakukan untuk menyiksa mereka karena bersikap kasar. Tapi untungnya, sebelum Giovanni bisa melakukan hal bodoh, dia disapa oleh Robert Stanfield yang baru saja tiba. Kedua pria tersebut berbicara secara pribadi dan Robert memberitahu Giovanni bahwa orang-orang di Gedung Putih khawatir dengan buku yang ia tulis karena dapat menimbulkan masalah bagi banyak orang. Namun, Giovanni berjanji dia melakukannya untuk dirinya sendiri dan tidak berencana untuk merilisnya kepada orang lain di masyarakat. Robert Stanfield juga mengatakan kepadanya bahwa pengaduan Giovanni tentang Lucchese adalah iklan terbaik yang pernah dimiliki FBI dan saat ini semakin banyak anggota geng mafia lama Giovanni yang memberikan informasi sebagai imbalan atas perlindungan agar dapat menjalani kehidupan yang lebih aman. Di akhir pesta, Bell kecewa karena Henry tidak muncul dan keesokan harinya, Giovanni menemui wali kota untuk membahas masalah air coklat. Namun pria tersebut tidak memiliki solusi dan Giovanni membayangkan dirinya memukuli sebelum meninggalkan kantor tanpa menimbulkan masalah apapun. Selanjutnya, Giovanni pun mengunjungi perusahaan air dan dia memastikan bahwa air tersebut sudah kotor di cadangan mereka dan salah satu pekerja di sana memberinya petunjuk di balik penyebabnya, yaitu ada sebuah pabrik pupuk lokal. Selanjutnya, Giovanni pun mengunjungi pabrik itu dan saat bosnya terbukti tidak membantu dan kasar, Giovanni pun mengikatnya ke bagian belakang mobilnya dan menyeretnya ke jalan sampai dia siap untuk mengaku. Number 5. I don't want my water brown. I want it crystal clear. Pria tersebut menjelaskan kepada Giovanni cara menemukan turbin yang harus dia nonaktifkan untuk mendapatkan air bersih dan kini setelah dia mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Giovanni pun meninggalkan bos pabrik tersebut di tengah jalan dengan sepedanya setelah berjanji akan memotong kemaluannya jika dia memberitahu siapapun tentang apa yang sudah Giovanni lakukan kepadanya. Ketika Giovanni kembali ke rumah, dia menemukan Robert Stanfield sedang membaca naskahnya yang sangat menyukainya namun tetap menegur Giovanni karena menulisnya. Sementara itu, Maggie terus mengunjungi gereja dan sang pendeta berhasil meyakinkan dia untuk melakukan pengakuan dosa bersamanya setelah menjanjikan semua yang dia katakan kepadanya bersifat rahasia. Namun, hal-hal yang Maggie katakan sangat meresahkan sampai-sampai menghantui pendeta selama seminggu dan pendeta pun melarang Maggie memasuki gerejanya lagi. Di sekolah, Warren lupa menulis sesuatu untuk koran sekolah seperti yang dia janjikan, sehingga hanya punya waktu 5 menit untuk mengumpulkannya. Dia pun akhirnya mengutip Lucchese sejak dia bertemu dengannya saat masih kecil. Surat kabar tersebut berpindah dari tangan ke tangan, di mana-mana biasa dibaca di pesawat atau membungkus sesuatu, dan begitulah caranya sampai ke sel Lucchese. Orang tua itu segera mengenali kutipan tersebut dan mengirim anak buahnya ke Normandia untuk menemukan Giovanni untuk selamanya. It's God enough for you. It's good. I'm on a trail of Giovanni Manzoni. Di malam hari, Giovanni mendapat telepon dari salah satu tetangga yang datang ke acara barbecue mengundangnya ke acara film yang dibagikan komunitas tersebut setiap bulan dengan mereka menonton film lalu mendiskusikannya. Dan selanjutnya, mereka akan menonton film klasik Amerika. Mereka ingin Giovanni ada di sana untuk memandu perdebatan dengan keahliannya sebagai penulis. Giovanni menerimanya, dan karena FBI mendengarkan semua panggilan teleponnya, Stanfield pun muncul beberapa menit kemudian untuk memberitahu dia betapa buruknya ide tersebut. Giovanni tidak setuju. Menurutnya ini adalah cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa mereka cocok dan membuat Stanfield menerima untuk datang ke acara tersebut bersamanya. Keesokan harinya, aktivitas kekerasan dan kriminal yang dilakukan Warren diketahui oleh Dewan Sekolah, jadi dia bergegas kembali ke rumah untuk mendapatkan sejumlah uang dan dokumen palsu untuk melarikan diri ke Paris dan memulai bisnis ilegalnya sendiri di sana, seperti yang dilakukan ayahnya pada usia 13 tahun. Sebelum berangkat, Warren berpamitan dengan adiknya Bell yang depresi karena jatuh cinta pada Henry, tapi bagi Henry, Bell hanya teman kencan dan sekarang dia sudah lulus, dia pun memutuskan akan tinggal di Paris juga. Giovanni meninggalkan boneka di kursinya sehingga FBI mengira itu dia dan menyelinap keluar rumah untuk memasang bom di turbin yang membuat air berwarna coklat. Setelah itu,
Giovanni bertemu dengan Robert Stanfield dan bersama-sama mereka pergi ke acara film di mana mereka mengetahui bahwa mereka akan menonton Goodfellas. Robert Stanfield berpendapat bahwa ini adalah ide yang lebih buruk saat ini, namun Giovanni menunjukkan bahwa pergi sebelum film dimulai adalah hal yang lebih mencurigakan. Setelah film selesai, Giovanni diminta untuk memberitahu penonton tentang beberapa akurat keadaan New York sebenarnya, dan Giovanni tidak dapat menahannya lagi dan mulai menceritakan tentang kehidupannya di mana dia adalah bos mafia yang menurut orang-orang yang hadir hanyalah fiksi. Namun, Robert Stanfield masih tidak menyetujuinya dan karena mengira Giovanni sudah lepas kendali, Robert pun menelpon Dick Ciso dan juga Mimo untuk meminta mereka mengumpulkan keluarga dan memulai rencana B. Boom, boom, boom. Put him in the fucking hole. Gotcha. Sementara itu, Warren ada di stasiun, menunggu untuk naik kereta ke Paris dan Belle berada di atap rumah sambil menelpon Henry, mengancam akan bunuh diri jika Henry tidak menerimanya kembali. Pada saat itu, kedua kakak beradik tersebut melihat sekelompok pembunuh bayaran mafia tiba di kota. Jadi, mereka memutuskan kembali ke rumah untuk memperingatkan orang tua mereka, terutama setelah Warren mencoba menelpon mereka dan tidak mendapat jawaban karena Maggie tidak mengangkat telepon pada waktunya. Para pembunuh bayaran membunuh semua orang di kantor polisi dan menggunakan catatan mereka untuk menemukan alamat Giovanni. Mereka juga membunuh petugas pemadam kebakaran dan memotong ban truk pemadam kebakaran. Saat Maggie bergabung dengan DiCiccio dan Mimo untuk bertanya tentang anak-anaknya karena mereka tidak ada di rumah, sebuah ledakan terjadi di kota. Itu adalah bom yang direncanakan Giovanni yang dia program untuk meledak sekarang juga, sehingga dia dapat menggunakan acara film tersebut sebagai alibi. Robert Stanfield mengantarnya kembali ke rumah dan menurunkannya di sana, memperingatkan Giovanni untuk tidak keluar saat dia pergi untuk berbicara dengan polisi. Maggie juga ingin kembali ke rumah, tetapi begitu dia melangkah keluar, dia melihat pria misterius berbaju hitam dan kembali ke dalam bersama DiCiccio dan Mimo, di mana Maggie mencoba menelpon ke rumah, tetapi suaminya tidak mengangkat telepon. Para pembunuh bayaran tiba di rumah Giovanni dan meledakkannya serta membunuh semua tetangga yang keluar untuk melihat penyebab kebisingan tersebut. Beruntung bagi Giovanni, ia selamat berkat bersembunyi di taman setelah mendengar gonggongan Malavita sebagai peringatan. Maggie pun pergi menemuinya, namun begitu DiCiccio dan Mimo mendekati pintu, mereka langsung dibunuh oleh salah satu pembunuh bayaran yang mengancam akan mengambil keuntungan dari Maggie sebelum menghabisinya. Giovanni tiba pada saat itu juga dan melompat ke arah si pembunuh bayaran, membuat dia sesak nafas dari belakang, sementara Maggie mencari pisau yang dia gunakan untuk menusuk saat melakukan penyerangan. Sementara itu, saat semua pembunuh bayaran sibuk menyelidiki reruntuhan rumah dan berdebat apakah mereka harus membunuh anjing itu atau tidak, Warren dan Belle tiba dan mencuri beberapa senjata pembunuh bayaran dari bagasi mobil mereka. Baku tembak pun terjadi kemudian, di mana Warren dan Belle berhasil membunuh sebagian besar pembunuh bayaran kecuali Rocco. Ketika Warren tidak sadarkan diri, setelah terkena serangan balik, Belle meninggalkannya di tanah dan mulai melarikan diri, berharap Rocco yang kehabisan peluru akan menguntungkannya. Pria tua yaitu Rocco ternyata sangat tangguh dan dia mengejarnya sampai Robert Stanfield tiba-tiba muncul dan menabrak dengan mobilnya. Para pembunuh bayaran mungkin sudah mati semuanya, namun identitas keluarga mereka telah terungkap sehingga mereka harus pindah ke kota baru dengan nama baru lagi. Namun Giovanni senang bisa menceritakan kisahnya kepada orang banyak meskipun mereka semua menganggapnya palsu. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!